Ya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-6, saudara. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 berkata begini: sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara, firman ini berkata, Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Ibrani, ya. Dia berkata, saudara-saudara, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Seringkali saudara, ketika kita melayani Tuhan atau kita ini sudah bersungguh-sungguh dalam Tuhan atau kita ini sudah berusaha melakukan firman Tuhan atau kita melakukan apa saja yang kita rasa itu kita lakukan bagi Tuhan, seringkali ketika sesuatu yang tidak enak menimpa kita, kita merasa bahwa sia-sia semua yang kita lakukan. Ya, sia-sia pelayanan saya, sia-sia selama ini saya berbuat baik, sia-sia ya apa yang saya lakukan. Tapi ayat ini ya meneguhkan kita hari ini, dikatakan sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu. Apapun yang kita lakukan, ingat saudara, Tuhan itu memperhitungkan sebab Allah itu adil. Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaan dan kasihmu. Semua kebaikan, pekerjaan, ya kasih yang kita lakukan kepada orang-orang di sekeliling kita, ya tidak akan dilupakan Tuhan. Tuhan mencatat semuanya dan Tuhan ingat semuanya. Apalagi kalau kita melakukannya untuk Tuhan, untuk nama Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak memperhitungkan. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang berkata, sia-sia sebagai istri saya sudah mempertahankan semuanya. Sia-sia sebagai istri, rasanya sudah lama Bu saya mengalah terus. Ingat saudara, tidak ada yang sia-sia yang kau lakukan di dalam Tuhan. Sebab semuanya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, Allah itu bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaan dan kasihmu yang sudah kamu tunjukkan. Tuhan itu bukan tidak adil, tapi Tuhan itu adil. Tidak ada yang sia-sia. Mungkin hari ini engkau belum melihat pertolongan Tuhan dan engkau berkata sia-sia. Ya, aku selama ini sudah berusaha menjadi istri yang sabar, yang menerima, tapi kenapa? Sia-sia saja sampai hari ini aku belum melihat suamiku bertobat. Mari kita percaya bahwa tidak ada satupun yang sia-sia karena Allah memperhitungkan semuanya, saudara ya. Dikatakan ya, sambil kita menunggu janji-janji Tuhan itu digenapi. Ayat yang ke-11 berkata, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Mari kita semakin lebih lagi menunjukkan kesungguhan itu. Hari ini aku sudah berbuat baik, aku ingin lebih baik lagi. Hari ini engkau berkata aku sudah menjadi istri yang baik, tapi aku ingin lebih baik lagi, kata firman Tuhan. Ya, mari kita menunjukkan kesungguhan yang lebih lagi, saudara. Masalah Tuhan menepati janjinya, masalah Tuhan memperhitungkan semuanya, itu adalah waktu Tuhan.
Kita tidak perlu tahu bagian kita menjalani hidup ini dengan hati yang bersyukur dan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menunjukkan kesungguhan kita di dalam hal kasih, dalam hal mengampuni, dalam hal kekudusan. Sebab tidak ada yang sia-sia dalam kita mengiring Tuhan. Nah, ayat ini berkata kita harus semakin lebih lagi bersungguh-sungguh ya untuk menunjukkan kesungguhan iman kita, saudara, supaya apa? Untuk menjadikan pengharapanmu itu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Hanya dengan berusaha sungguh-sungguh, hanya dengan menunjukkan segala kesungguhan hati kita dapat menjadikan pengharapan kita itu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Karena hari ini semua orang menerima pengharapan yang sama di dalam Kristus. Pengharapan akan hidup yang kekal. Tetapi pengharapan ini belum terlihat, saudara. Karena itu kita harus menjadikannya sebagai milik yang pasti, dikatakan firman Tuhan. Ya, untuk engkau menjadikan pengharapanmu itu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Sebab pengharapan yang sudah dilihat bukan pengharapan lagi. Kenapa ia disebut pengharapan? Karena belum dilihat. Hari ini kita semua punya pengharapan akan hidup kekal dalam Kristus, tapi tidak semua orang akan mendapatinya, saudara. Ya, termasuk orang Kristen, kalau hidup kita tidak sungguh-sungguh pada kebenaran, kita tidak menunjukkan kesungguhan iman kita, maka pengharapan itu belum pasti, belum tentu menjadi suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Kita ini semua sedang berjalan dalam sebuah proses. Kita ini semua sedang berjalan kepada kesempurnaan. Tidak ada seorang pun yang sudah sempurna. Kita semua sedang disempurnakan. Nah, di dalam perjalanan inilah kita harus menjaga agar pengharapan kita itu tidak menjadi sia-sia. Di dalam perjalanan inilah kita harus menjaga agar pengharapan itu menjadi milik yang pasti kelak ketika Tuhan datang. Jangan sampai kita tertinggal dan semua pengharapan itu menjadi sia-sia. Ayat 12 dikatakan agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Mari kita nurut, saudara, kepada firman Tuhan, kepada orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan, ya, kepada orang-orang yang mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah itu. Mari kita berusaha menunjukkan semakin lebih lagi iman kita dengan cara apa? Kita mau sungguh-sungguh, saudara, berusaha. Ya, kita mau sungguh-sungguh menjadikan pengharapan itu sebagai suatu milik yang pasti. Ingat, tidak semua orang Kristen selamat. Ya, banyak orang akan berseru Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan bilang, ya, bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ingat, saudara, pengharapanmu itu bisa gugur, pengharapanmu itu bisa hilang. Tapi kalau kita terus berusaha melakukan dengan kesungguhan hati, mengejar perkenanan, hidup dalam kekudusan, maka kita akan menjadikan pengharapan itu sebagai suatu milik yang pasti. Ya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut. Saudara, ya, keselamatan yang diberikan itu dari Tuhan pasti jaminannya. Masalahnya adalah yang bisa menggagalkannya kita sendiri. Karena kita lebih memilih untuk hidup dalam dosa dan pemberontakan kepada Tuhan. Saya percaya biar hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat. Kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kita mau imani bahwa pengharapan kita dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami rindu pengharapan kami di dalam Engkau menjadi satu milik yang pasti. Kami tidak ingin gagal di tengah jalan. Kami ingin menjadikan Tuhan sebagai pengharapan yang pasti dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini ungkapan hati kami kepada Tuhan pagi hari ini.